Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di ngobrol pakai hati. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat, dan rezeki kita lancar. Amin ya robbal alamin. Ya, kita akan ngobrolin tentang becik ketitik olo ketoro. Ini bahasa Jawa. Becik ketitik olo ketoro itu orang yang berbuat baik walaupun tidak ditonjol-tonjolkan itu ya tetap nanti akan ketahuan bahwa orang tersebut memang baik, tapi perbuatan yang jelek, olo itu kalau Jawa jelek ya, akhlak yang jelek, maka walaupun terbungkus dengan hiasan yang indah, dengan bau yang wangi, maka lama-kelamaan akan ketara juga bahwa akhlak orang tersebut tidak baik. Nah, ini becik ketitik olo ketoro. Jadi kalau kita berbuat baik itu kita nggak usah woro-woro ini loh, aku udah berbuat baik, kalau tidak ada saya apa jadinya orang tersebut. Nggak usah dicerita-ceritakan, nanti orang juga tahu. Andai pun orang tidak tahu kalau kita berbuat baik kan lillahi ta'ala, jadi Allah maha tahu. Jadi kita itu sudah dijaga, diawasi loh ya, oleh dua malaikat, Raqib dan Atid ya, yang mencatat amal kebaikan kita Raqib, yang mencatat kejelekan kita Atid. Aduh, aku juga ya, walaupun satu biji sawi ya, saya kemarin mengatakan kebaikan kita tetap dicatat, tidak ada amal kebaikan yang sia-sia. Jadi kalau kita memang berbuat baik ya ikhlas lillahi ta'ala aja. Kalau kebaikan kita ada maksud tersembunyi, maka itu namanya kita nggak ikhlas. Dan kalau nggak ikhlas itu, kalau yang kita baiki tidak mengetahui atau tidak membalas kebaikan kita, nanti kita jatuhnya sakit hati. Nah, ini berbuat baik becik ketitik olo ketoro. Dan orang yang berbuat baik mungkin ini jadi seperti apa ya, variabel begitu. Jadi misalnya saya dengan Edin berbuat baik, dengan Mawardi berbuat baik, tidak harus Edin maupun Mawardi yang membalas kebaikan saya tersebut. Nanti saya juga akan diketemukan dengan orang-orang yang baik, yakin ya. Jadi kita tidak perlu takut ataupun khawatir kalau kita berbuat baik itu nanti nggak ada yang balas. Hari gini berbuat baik, hari gini gratis misalnya. Jadi kalau kita sekali lagi berbuat baik, ada variabel-variabel atau aspek-aspek yang tidak harus langsung. Tadi misalnya saya berbuat baik dengan Edin ataupun dengan Mawardi ataupun dengan Bu Yeni, maka tidak harus mereka yang membalas perbuatan baik kita itu. Kita akan diketemukan dengan orang-orang baik yang lainnya. Misalnya, kita mau menyeberang, diberi jalan oleh pengendara, silahkan. Alangkah indahnya ya kalau kita saling berbuat kebaikan. Jadi kita hal-hal yang kecil saja membuat kita bersyukur, alhamdulillah diketemukan dengan orang-orang yang baik. Kalau orang yang julid,
orang yang jelek hatinya, orang yang akhlaknya tidak baik, walaupun terbungkus rapi, lama-lama akan ketahuan juga. Memang kadang-kadang kita sering tertipu ya, orang yang penampilannya kelihatannya sangar, judes, nggak taunya hatinya baik. Tapi orang yang penampilannya manis, kalau bicara sangat mempesona gitu ya, tetapi nggak taunya culas, menusuk dari belakang. Nah, ini ada pepatah yang mengatakan dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Tetapi 1 kali, 2 kali, 3 kali mungkin tidak tahu kita. Tetapi kalau lama-lama kita akan tahu juga siapa dia. Maka hati-hati mengenal orang, itu tidak usah gerusa-gerusu, Ibu Yeni. Jadi kalau mengenal orang perlu pendekatan, jangan hanya terpesona di awal, karena banyak sekali orang yang TP ya, tebar pesona. Apalagi kalau nanti mau pemilu, itu sudah banyak yang TP-TP, tebar pesona. Ya, nggak apa-apa. Ya memang gimana kalau jualannya, kalau nggak mempesona nggak laku dong. Nah, ini kalau memang kita sedang berjualan, kalau sedang sehari-hari, ya sebaiknya memang apa yang kita sampaikan dengan ada yang di hati kita itu sama, jadi enak. Walaupun kita berjualan, kalau memang barangnya nggak bagus, kita juga ngomong ini barangnya nggak bagus, harganya harusnya 10.000, tapi ibu saya kasih harga 7.000, kalau ibu mau silahkan. Nah, begitu. Gimana Ibu? Ya, setuju ya? Setuju lah, ya pasti. Ya begitu. Jadi kita sering tertipu oleh penampilan seseorang. Kita sering menarik kesimpulan, oh bahwa orang ini pasti baik. Dia sering ngasih hadiah saya, dia sering memuji-muji saya. Nah, ini kalau kita mabok ujian, maka suatu saat kita akan kegaruk. Artinya kita akan kehilangan sesuatu yang lebih besar, karena biasanya mereka seperti memancing ya, dengan umpan-umpan yang indah, umpan-umpan yang manis, sehingga kita bisa tertipu luar dalam. Nah, ini hati-hati ya, berhati-hati, waspada, alangkah baiknya, karena memang penipu-penipu tidak sangar, tidak keras penampilannya, tetapi sangat lembut, sangat manis dalam ngobrol dan dalam bertutur. Tetapi kita harus tetap waspada. Segala sesuatu kalau tidak wajar, artinya berlebihan, itu perlu kewaspadaan kita. Jangan sampai kita terbawa arus oleh penampilan mereka, sehingga kita kehilangan sesuatu yang berharga. Nah, namun demikian, dalam kehati-hatian kita bukan berarti kita mencurigai setiap orang, kita curigai. Tidak. Asal mereka tidak merugikan kita, mereka bertutur kata yang baik, ya kita baikin, tetapi jangan mudah kepilut. Kalau orang Jawa mengatakan jangan mudah kepencut, jangan mudah apa ya Bu? Kalau kepencut itu apa ya? Ya nggak tahu lah bahasa Indonesianya apa. Jangan mudah baper gitulah ya. Kalau kita baperan itu sedikit-sedikit dimasukkan ke hati. Ini
kita harus tetap bisa berpikir rasional, sehingga segala sesuatu jangan perasaan saja yang main, tetapi logika pikiran juga harus tetap berjalan, karena kita hidup di jalanan, artinya kita berhubungan dengan orang luar, sehingga orang luar itu bisa saja mereka berniat tidak baik terhadap kita, tetapi kalau kita tidak terlalu dekat, kita tidak terlalu terpikat, maka mereka juga akan perlahan-lahan mundur. Oh, ini bukan mangsa saya, oh ini susah ini. Jadi orang yang terhipnotis, kalau menurut ahli hipnotis itu siapa? Itu mengatakan sebenarnya ada kerjasama antara yang dihipnotis dan yang menghipnotis. Itu sehingga kalau kita tidak kerjasama, kita biasa saja, kita nggak kena. Tetapi kalau kita sudah merasa tertarik, kita memberikan ruang hati kita, maka kita akan mudah dimasuki orang yang bermaksud mempengaruhi kita tersebut. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, dan terima kasih telah bergabung. Sukses untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.